kemarin di Oh, artis kita. Artis kebanggaan kita. Itu film perdana di UIN, alhamdulillah dapat juara 2 ya kita. Juara 2 di Itu kayak gara-gara ada betul karena artis ya. Dan setelah itu produksi film gak pakai aku lagi. Kalah. Kau nas. Gak benar-benar lagi. kedua itu kita produksi lah film kedua kami itu Mas Biru. Hmm. Nah, Mas Biru itu menjadi salah satu awal lah bagaimana saya itu bisa di UIN. Dari situlah mulai filmnya pun diterima oleh ramai, kemudian ramai juga, dan kampus pun kalau sosialisasi ke sekolah-sekolah tidak lagi membagi brosur, tinggal nonton aja, nonton film itu. Ya. Yes. Medianya berjalan, aksinya pun berjalan. Benar. Jadi kedua dampak feedback itu ada gitu. Kalau sekarang kayak baru-baru ini Tagar itu medianya main, aksinya main. Oke. Jadi semua itu feedbacknya sama-sama ada. Gitu. Oke, kamera, roll. Belum lah, buat apa action? Ini belum ready lagi. Udah. Udah. Action. Ya. Oke, action. Udah bang, sudah belum? Udah. Ulang lu, kamera roll and. Kamera, roll and. Oh, sorry. Oke. Alhamdulillah, puja Tuhan, selawat salam ke Rasulullah yang sudah membawa kita dari alam kemurahan menjadi ke alam yang berilmu pengetahuan. Oke. Udah ya. Oke, sip. Alhamdulillah juga nih hari ini kita udah datang si Jerry Belibel Fat Jerry. Tolong dong 2000 penonton kita. Apa ini? Ngapain ya kita? Aku juga. Kita kenalin Bang Jerry ini. Oke. Kenalin Bang Jerry. Bang, tolong kenalin diri ya sendiri. Ya, kenalin diri sendiri. Halo kawan-kawan, apa nih sapaannya ada channel nih? Kawan-kawannya ada sapaan gitu apa? Apa ya sapaan kita? Kawan-kawan aja. Kawan-kawan Pancung, ya. Kawan-kawan Pancung. Kawan Pancung. Halo kawan-kawan Pancung, kenalkan nama saya Belibel Fajri. Belibel Fajri, yang sering dipanggil Jerry. Saya kesibukannya itu seorang videografer, bisa juga desain grafis dan film juga. sibuk kayaknya. Enggak Kesibukan. Serba bisa di bidang multimedia ya. Insya Allah bisa. Nggak bisa kali, sikit-sikit bisa. Aman aja. Kita nih sebelum ngobrolan, kayak kemarin tuh kayaknya ada kopi. Nah, Nih ada kopi nggak? Ada. Ada kopi. Libur dulu kopi ya. Oh libur orang mau kopi. Kenapa Rinanya lagi Ya. Rinanya Ujaran. Enggak, Rinanya lagi KKN. Oh lagi KKN, oke. Jadi nggak ada kopi. Mengabdi. Nah, Mengabdi. ngomong-ngomong tentang mengabdi, ini Bang Jerry ini adalah seorang konten kreator, pelaku media sosial di media sosial UIN Ar-Raniri tercinta. Sejauh ini lagi fokus juga di IG Win Araniri. Ada juga lagi fokus juga di sosial media Win. Kita sudah memproduksi beberapa film juga, beberapa podcast juga di sana. Ya kesibukannya itulah untuk mempromosikan Win ke lebih luas lagi. Cinta kali kayak ya sama Uwin ya. Cinta. Berarti alumni UIN. Ya alumni Win, saya alumni Win letting 18, alhamdulillah selesai kemarin tuh tahun 2020. Berarti 2002. berapa semester? Pas 8 semester. Wih, mahasiswa tua. Berarti ini mahasiswa alumni UIN kakak? Sama. Uwin juga? Win Pride. Jurusan? Win Pride. KPI. Kakak KPI Sama, juga? KPI. BTW gua nih UIN juga guys. Tapi fisik ilmu administrasi negara dan bergerak di bidang kesenian kayak kita bahas kemarin kan nggak ada sama sekali. Berarti Bang Jerry ini udah berapa lama nih dipegang sosial media UIN lah? Kalau untuk Win sendiri itu fokusnya itu dari tahun 2022. Awalnya kemarin tuh karena memproduksi film dari Win pertama tuh Kinara, Bang Atang juga ya yang main kemarin di Kinara. oh artis kita. Artis Kebanggaan kita. Itu film perdana di UIN, alhamdulillah dapat juara 2 ya kita, juara 2 di Itu kayak gara-gara ada betul karena
Artis ya. Dan setelah itu produksi film gak pakai aku lagi. Kalah. Gak menang. Gak menang lagi. Alah. Artisnya dengan tim. Iya. Ganti. Jadi setelah itu ada beberapa tim dari bidang akademik di UIN itu ingin membuat satu film yang bertujuan pertamanya itu untuk mempromosikan UIN. Jadi kan di Oke. UIN itu ada dana apa namanya promosi lah. Oh, bukan dana usus. Bukan. Oke. Bukan Tadi dana potong khusus. hampir. Jadi ada anggaran untuk membuat satu Film. sebenarnya bukan film anggarannya, anggaran sosialisasi Oke. penggunaannya. Cuman karena dulu itu kami sudah memproduksi film, jadi coba untuk gimana kalau anggaran ini kita buat jadi film aja. Berarti sosialisasi melalui multimedia. Dulu kan Oke. sosialisasi kita tahunya dengan brosur ke sekolah, kasih brosur ke adik-adik. Mungkin Ceramah ya. ceramah sedikit itu kayak kurang efektif. Kemudian di tahun 2022 itu kita produksilah film kedua kami itu Mas Biru. Nah, Mas Biru itu menjadi salah satu awal lah bagaimana saya itu bisa di UIN. Dari situlah mulai filmnya pun diterima oleh kena ramai, kemudian ramai juga, dan kampus pun kalau sosialisasi ke sekolah-sekolah tidak lagi membagi brosur, tinggal nonton aja, nonton film itu, di situ tertera jurusan apa yang diinginkan, bagaimana perjuangan-perjuangan kawan-kawan dari luar daerah itu untuk berkuliah di UIN, dan bagaimana situasi kuliah di UIN itu ada di film Mas Biru. Tarik nafas dulu ya. Gak ada kopi dia. Gak ada kopi. Panjang ya. Nah, Kopi kita. nggak, oke. Berarti kan dari dulu yang agak manual, terus berubah menjadi digitalisasi, lebih multimedia, lebih modern. Terlihat nggak perbedaan-perbedaan? Jauh terlihat perbedaan. Karena dari dulu itu kalau zaman dulu itu kan mungkin karena digital pun belum yang sangat pesat seperti sekarang ini. Dulu itu orang-orang adik-adik mungkin yang SMA itu ya dia menerima brosur dari sekolahnya. Kalaupun ada tim sosialisasinya ke sekolah. Kalau sekarang ini kan ketika kita upload di sosial media, semua kalangan bisa menikmati. Kalau dia mempunyai gadget, paket juga mungkin channel YouTube dan segala macam, sosial media itu ya memang salah satu informasi yang lebih cepat tersalurkan. Berarti adanya kalian di sana sangat membantu sosialisasi. Orang-orang yang seperti Jerry ini sangat dibutuhkan gitu. Berarti berkat orang Jerry jadi mahasiswa UIN itu 7.000. Contoh kata oke. Enggak juga. Berarti film tuh cuman ditayangin di YouTube kah atau misalnya pergi ke sekolah kayak sosialisasi ke Nah, Roadshow. Itu tadi roadshow. maksudnya film yang kami produksi dari UIN itu menjadi salah satu bahan untuk sosialisasi juga. Jadi Oke. kampus itu tidak lagi mencetak brosur yang begitu banyak. Ah. Jadi cukup dengan satu film ditonton karena ramai. Setelah itu baru nanti tanya jawab dengan peserta didik SMA itu. Oke. Jadi kalau yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Ketimbang dari dulu tuh ke sekolah-sekolah, kemudian apalagi untuk tahun ini anggaran SPBD itu kan udah dipangkas nih. Jadi dengan adanya film itu Oke. bisa lebih udah ada stok. udah ada Oke. stok gitu. Efisiensi ya. Efisiensi. Tapi benar sih, tahun-tahun aku sebelumnya itu dulu lebih manual. Jadi Betul. kalau misalnya mau cari tahu informasi itu ya kita harus ke kampus, Ke kampus dulu. dulu. Paling-paling kita cari di website atau di berita dan sebagainya. Kakak angkatan berapa? 2002? 2000. Kau kayak zaman dulu itu. Zaman aku 2014. 2014. Ya. Oke. Ke 2014 itu ya kita harus cari-cari tahu informasinya itu. Jangan datang ke tempatnya kan. Datang ke tempatnya pertama, dan itu juga informasinya kan nggak bisa menyeluruh ya. Kalau misalnya udah sampai ke media sosial, siapapun pasti akan bisa cari dimanapun dan kapanpun. Ini kalau misalnya kita malas pergi ke kampus, malas cari tahu, ya udah Kita ketinggalan informasi. tinggal informasi. Tahu-tahu Berarti udah kakak habis. dapat informasi UIN ada di muka bumi ini dari kawan. udah di kawan. Aku dari kawan, jadi pas masuk kampus pertama juga aku tuh kayak aku tanya, itu di UIN Fakultas Dakwah yang favorit apa? Oke. Oh, KPI. Ya udah aku daftar KPI. Nah, menarik nih kalau ditanya, kalau saya pribadi, saya dulunya nggak tahu UIN itu apa. Kalau saya pribadi, UIN itu apa? Karena kami di daerah saya itu, di daerah Aceh Selatan sana, kami itu yang tahunya cuma USK. Ya, USK itu yang paling tahu kami. Karena saya pribadi, kalau sekarang kan ada beberapa jalur tuh untuk masuk kampus. Ya. Kalau saya dulu tuh tiga-tiganya tuh saya USK semua. Dan alhamdulillahnya nggak lewat. Nggak lewat di USK. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi setelah itu barulah tahu rupanya di samping USK tuh ada UIN loh gitu.
apa sih UIN? Nah, Apa namanya dulu dibilang itu USU, Universitas Samping Usia. Iya, USU, Universitas Samping UIN. Usia. Jadi Dua-duanya bisa dipakai. Iya betul. Ya. UIN USU. Jadi setelah itu coba tanya lah, ada satu kawan kemarin itu bilang ada UIN lagi tuh. UIN masih membuka satu jalur masuk lagi. Kalau nggak salah kemarin tuh PMB. Itu jalur mandiri. Ya? Okay. Itu emang udah nggak ada apa jalur di Indonesia, ada semua tutup karena kan memang notabene USK itu lebih duluan menerima mahasiswanya ketimbang UIN. Jadi di UIN itu tinggal PMB lah, PMB. Jadi ini condong kemana? Saya nggak tahu juga komunikasi itu gimana segala macam. Ya udah coba aja dulu. Coba saya ambil komunikasi, kalau nggak salah saya komunikasi sama teknik informatika sama PMI, pengembangan syarikat. Teknik informatika UIN. Pendidikan. Pendidikannya. 3 itulah saya coba. Kemarin itu alhamdulillah saya lewat di UIN. Pilihan pertama. Kuliah pertama itu di KPI. Jadi saya lewat di situ dan alhamdulillah sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Oh, berarti dulu taunya dari kawan juga, Dari kawan belum juga. dari sosial media. Kawan Iya. ini pun dia tuh nggak lulus di UIN juga. Oke. Dia taunya dari abangnya juga lagi. Kami tuh masih ngeraba UIN itu apa, UIN itu apa, masih nggak tahu UIN apa. Oke. Alhamdulillahnya sekarang pun udah lulus di UIN dan alhamdulillah dapat rezeki dari UIN juga. Alhamdulillah. Berarti beda kali ya pengalaman kalau sekarang gen apa? Sekarang Alpha. Gen Alpha. Gen Alpha. Kalau yang baru-baru lahir ini udah Alpha. Alpha orang ini. Maksudnya untuk mendapatkan informasi kayaknya lebih sangat-sangat gampang untuk sekarang kan? Iya betul. Sangat tersebar luas. Itu sebabnya. Dan Karena lebih sosial mudah. media sekarang seperti yang kita bilang tadi ya, apa informasinya ya Lebih cepat. sekarang kita upload semua bisa menikmati. Lebih cepat dan lebih Iya. menyeluruh. Berarti Jar udah berapa lama tuh kerja di media humas tuh kan sih? Kalau saya tuh bukan di bawah humas, tapi kalau yang saya kerjain di bawah akademik dah. Akademik, bagian akademiknya. Karena dulu di bawah akademik, karena akademik itu sudah ada admisi, sekarang admisi itu Sorry, bagian bro. penerimaan mahasiswa baru, makanya kami itu dibuat namanya Studio Multimedia. Oke, berarti di bawah akademik, Iya. studio multimedia. Udah berapa lama itu? Berarti studio itu baru 1 tahun lah. 1 tahun berarti? 1 tahun. Nah, itu satu lagi menarik. Berarti UIN sudah memiliki banyak fasilitas-fasilitas seperti itu yang memang mendukung pergerakan-pergerakan digitalisasinya Betul, mereka. betul, betul. Kalau dulu apa yang mau diharap gitu Oh, kan? mungkin dulu beda Kak. Mungkin Bisa dulu jadi. belum senegeri ini. Oh, sekarang Kalau sudah sangat. Apalagi sekarang unggul. unggul. Sudah unggul. Jadi beban unggulnya itu udah sangat besar. Jadi kita mau nggak mau harus ya harus update selalu. Siap. Saking Tapi unggulnya UKM itu tidak diperdulikan. Iya. Maksudnya enggak gitu. Enggak ya. Oke. Ya, ini. Oh, berarti udah setahun lah. Udah setahun. Udah jalan setahun lebih lah sekarang. Karena ini kayak berebut ngomong gitu. Gini, karena arahan dari Aliul. Pertanyaan. Sosial media itu UIN sekarang kan kayak udah tertata. Betul. Apakah itu ketika kita buat konten itu apakah mempunyai apa sih istilahnya? UIN itu jadi kalian diwajibkan untuk membuat konten selalu, seminggu selalu, 2 hari selalu. Oh, atau- kewajiban. Kewajiban tuh. Kalau di UIN ofisialnya, Mhm. kami itu memang udah ada ketentuannya. Jadi kami itu harus memproduksi, misalkan sekarang ini ada effort PBK nih, penerimaan mahasiswa baru. Kita tuh harus memproduksi reels ataupun video pendek ataupun film lah, film. Oke. Jadi kami itu di tim studio tuh melihat nih apa lagi tren nih, apa lagi tren sekarang. Kalau baru-baru ini ada tuh film yang lagi tren di luar dan bioskop itu tentang dia anak sekolah yang percintaan anak sekolah sekarang lah. Kami kemas dengan UIN gitu. Oh, Dilan. Nah, yang lagu Dilan. Kalau Oke. kamu mungkin pernah lihat di IG UIN, nah itu penontonnya itu tembus 265.000. Oke, Jadi seperti itu yang kami buat. Nah, di UIN sekarang pun menarik, setiap fakultas itu udah ada sosial media masing-masing. Nah, dari karena kemarin tuh Humas sendiri udah membuat satu pelatihan untuk seluruh staf-staf di fakultas itu agar setiap kegiatan fakultas itu harus dipromosikan dengan cara ya membuat konten, membuat desain grafis yang menarik juga. Gitu. Nafas. Kopi, nggak ada kopi. Nggak ada kopi. Nah, jadi memang
kebanyakan dari yang aku lihat nih, selaku kita yang bekerja di bagian-bagian sineas lah kita bilangnya, iya. Seperti itulah mereka menyebut kita. Jadi mereka yang kita lihat, orang-orang yang bawa film ini ternyata memang lebih banyak yang dari UIN. Apakah memang mungkin karena mereka tergabung di kita atau mungkin seperti apa juga kurang tahu ya. Tapi kayak beberapa waktu lalu, tahun lalu 2024 akhir kan, ketika kita buat Bertabur Bintang, ada sebanyak 18 ya kalau nggak salah, 18 film itu rata-rata memang 22. Betul. Betul. Aku betul panitia. Oh iya, siap. Dia udah berbicara, kita harus diam semua. 22 film itu rata-rata ya hampir semuanya itu didominasi sama sineas dari UIN. Kayak gitu. Walaupun memang ada yang dari Unsia dan juga kampus-kampus lain. Mungkin gini Kak, kalau kita di UIN perbedaannya ya, kayak saya lihat itu perbedaan ilmu komunikasi di Unsia sama komunikasi di UIN itu berbeda Kak. Kalau yang saya lihat, kalau di kita itu ada, mungkin di tahun saya itu ada videografer, sinematografer, mata kuliahnya sinematografer, kemudian ada Sinematografi nggak? Ada sinematografi, fotografi, kemudian ada desain grafis juga, ada animasi. Mungkin dari situ kawan-kawan mahasiswa UIN ini lebih melek lagi gitu, setelah dia dapatkan teorinya di kampus, dia mencari di luar nih komunitas-komunitas luar yang bisa mengembangkan bakat dia. Berarti itu membuat daya tarik si mahasiswa itu, Ya, ditambah dengan kehadiran mereka dengan konten-konten menarik mungkin ya. Apalagi Jadi kita kan setiap tahunnya ada Bertabur Bintang tuh. Yes. Bertabur Bintang itu menjadi satu event besar juga yang setiap tahunnya kita adakan. Jadi kan itu perkumpulan sineas tadi lah, kalau bilang sineas-sineas. Makanya anak UIN tuh mungkin rame datang untuk meramaikan Bertabur Bintang itu karena mereka tuh udah ada basic juga, ada teori juga gitu, dan memperkembangkannya di seperti ini. Walaupun memang sebenarnya kita kan nggak membatasi diri ya. Iya. Unsia, UIN itu kan sama. Sama aja sebenarnya. Semuanya tuh kembali ke diri sendiri. Betul, Mau betul. tidaknya mengembangkan diri sendiri ya nggak? Iya. Iya. Bedanya cuma dikit kan? Bedanya cuma Kita dikit. ada Islamnya kan? Iya. Orang itu kan. Kita ada Islamnya. Ada Islam. Kita pembahasan lebih jurang sekali. Berarti jadi pas jadi mahasiswa dulu ada masuk ke ormawa gitu atau enggak? Ada, saya dulu pas di semester 6 saya itu masuk ormawa himpunan pertama. Himpunan, kebetulan jadi sekjen juga di situ. Setelah itu baru naik ke Dema fakultas, selesai Dema fakultas baru naik ke SEMA, selesai SEMA fakultas baru naik ke Dema universitas. Berarti nggak ada masuk ke ormawa tentang dunia multimedia gitu? Nah, kalau ormawa itu komunitas string yang ada. Komunitas Itu komunitas string di dakwah juga itu tentang film-film juga, nggak jauh berbeda juga lah dengan kebiasaan di kelas, karena kita di kelas belajarnya tentang sinematografi, ya kita cari komunitas di UIN juga gitu. Berarti ini Jerry ini kan udah lumayan lama nih bergerak di bidang multimedia. Awal mulanya Jerry tertarik untuk menggeluti apa tuh Kak? Kak perbaiki bahasanya. Menggeluti bidang multimedia tuh, belajar tentang multimedia itu gimana sih sebenarnya? Nah, sebenarnya kalau belajar multimedia ini ataupun tentang sosial media, sekarang tuh sangat pesat perkembangannya, Mas. Yang pertama itu kita lihat mahasiswa-mahasiswa sekarang itu kritiknya tuh nggak turun ke jalan lagi, lebih kritiknya sosial media nih. Ada kemarin tuh pernah viral beberapa poster yang pernah viral di sosial media itu tentang IG UI kalau nggak salah, Universitas Indonesia itu kan mereka kritik sosial medianya tuh sangat luar biasa. Dia membuat grafis yang bisa menggambarkan keadaan Indonesia sekarang, bisa membuat grafis dan konten-konten menarik, aksi yang bisa dilihat oleh pemerintah langsung lah, dan itu membuat pemerintah pun melek juga akan apa sih masalah sebenarnya gitu. Kalau jadi saya tuh sosial media sekarang untuk mahasiswa itu ya sangat berguna untuk mencari ataupun melihat titik terang apa yang terjadi sekarang di Indonesia gitu. Menjadi media aksi juga lah, media aksi. Gitu. Berarti lumayan sangat berdampak ya antara turun ke jalan sama demo-demo via media itu lumayan sangat berdampak kan? Sangat berdampak. Tapi ada setujunya yang mana nih? Setuju yang turun ke jalan atau setuju dari media sosial? Karena kan melihat kedua ini kan berbeda aksi, berbeda respon, dan juga berbeda
feedbacknya lagi. Nah, kalau aku tuh ini nggak ada kopi nih. Setelah kita buat kita upload di media sosial, turun ke jalan juga kayak kemarin tuh baru siap demo kayaknya di kantor DPRA. DPRA ya. Kan ini setahu aku ya, kalau di Aceh nih selalu ada flyer pemberitahuan aksi yang bunyinya seruan, alerta, malam, aku nggak paham tuh. Selalu ada itulah Hamin berapa gitu kan, selalu ada flyer yang gitu kan. Kayak di UI kemana kan nggak cuman demo via media sosial juga, tapi dia tetap turun ke jalan. Tapi walaupun masalah efektif atau efisiennya kan, kalau melalui sosial media itu kan si pemerintah itu memang langsung, walaupun dia nggak kalau di demo kan kita harus lihat respon si penguasa tuh kalau dia temui kita. Yes. Kalau si Dari kalau media di sosial. media sosial itu kan dia Sendiri-sendiri ya. tetap lihat itu. Iya. Dan kita nggak tahu responnya itu sebenarnya gimana. Kalau menurut aku plus minusnya Pasti Ya, tahu itu dah. sih. Pasti ada. Tapi kalau menurut aku sih, kayaknya kalau kita melihat perkembangan zaman sekarang itu lebih bagus kita ngambil yang di media sosial. Karena kalau untuk media sosial, itu yang merespon tidak hanya orang yang ingin Betul. kita Kita tuju. Tetapi Oke. hampir semua orang juga memiliki respon. Ada yang pro, ada yang kontra. Jadi di situ juga kita bisa melihat perbedaan-perbedaan pendapat orang. Nah, sebenarnya kalau dua-duanya itu berjalan dengan setara itu lebih efektif lagi kan. Ya. Yes. Medianya berjalan, aksinya pun berjalan. Benar. Jadi kedua dampak feedback itu ada gitu. Kalau sekarang kayak baru-baru ini tagar itu medianya main, aksinya main. Oke. Jadi semua itu feedbacknya sama-sama ada gitu. Kemudian Itu benar. tren kabur aja dulu. Ya, kabur aja itu dulu. mengenai itu yang gelap tuh kehidupan kau. Pak Luhut ya. Berbicara sosial tentang kayak tadi ada yang jadi bilang tadi di UI itu kan kayak demanya ya yang buat BEM ya. BEM orang ini. Tapi BEM tuh nggak, kalau sekarang kan udah nggak tuh bagus atau enggaknya, positif atau negatifnya kan. Udah sangat kayak konser, bukan cuman pemerintah nih yang buat, tapi rata-rata kampus di Aceh ini Udah bisa. sangat gemar untuk mengundang artis nasional untuk ini itu walaupun ujung-ujungnya Teh. tapi ya maksudnya banyak kali kayak UIN, Iya. USK, Iya. UMUHA kan, Semua. dan kampus-kampus lain kayak gemar kali udah buat Iya. ngundang-ngundang event tuh kayak Nah, mana. kalau pandangan saya pribadi, gini Bang, apa namanya? Kenapa kawan-kawan mahasiswa ini sering membuat event-event yang seperti itu? Mungkin dia melihat juga kriteria mahasiswa sekarang, apalagi kan Oke. Gen Z sekarang tuh udah apa-apa itu galau dengan musik, atau apa senang dengerin musik dan segala macam. Kesuksesannya itu diukur dari effort seberapa banyak effort yang diciptakan. Ya saya lihat sih seperti itu. Baik di UIN, USK dan semua kampus yang ada di sini pasti mereka itu berlomba-lomba membuat event yang paling besar. Siapa yang paling besar dia yang paling Mengundang wah. artis, kan? Ya, mengundang artis, mengundang guest-star yang memang bisa menggait banyak peserta, itu ya yang paling menarik. Sebenarnya tidak seperti itu. Kalau kita lihat dari garis besar mahasiswa itu kan lebih dari itu sebenarnya. Ada pengabdian juga, ada penelitian dan banyak-banyak yang lainnya lah. Gitu. Mungkin mereka menganggap itu sebagian dari pengabdian. Iya, pengabdian itu sayangnya memiliki dampak yang negatif juga beberapa hal gitu. Cijo ini sabo. Cijo ini sabo. Aci. Jo ide sabo. Ide apa? Ide tentang apa sih yang kira-kira menarik untuk mahasiswa atau kira-kira menarik untuk orang demo, orang sema dan sebagainya gitu. Ya kalau dari saya pribadi itu produksi hal yang positif aja lah. Produksi hal yang positif. Ya mahasiswa itu yang paling berat itu kritis. Sebenarnya harus kritis atau apa.
ya kritisnya itu kalau bisa dibuat dengan secara positif. Nah itu lebih menarik lagi. Dia kritis tapi positif gitu. Yes, Dia membuat yes. satu misalkan kritikan atau apa segala macam, dia menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, menggunakan bahasa-bahasa yang santun, itu lebih menarik lagi untuk diterima di semua kalangan. Dan kemudian soal apa namanya konten kreator tadi. Ya konten kreator seperti kita lihat hari ini, siapapun dia, berapapun umurnya, kalaupun dia ada di seorang influencer ataupun seorang yang memang berjiwa besar di daerah dia, pasti dia harus memiliki konten kreatornya sendiri. Dia harus menunjukkan ke masyarakat banyak dia itu ada kegiatan loh gitu. Apalagi sekarang pejabat-pejabat sekarang itu rata-rata udah ada ini semua ya. Konten kreator. Konten kreatornya. Begitu Ada juga timnya. ada Supaya tim. dibilang mereka kerja. Jadi kita harus begitu juga. Apa-apa itu sekarang harus disebarluaskan dengan hal yang menarik ya gitu. Iya, betul sih. Betul. Oke, jadi memang pada dasarnya perkembangan zaman itu pasti positif. Hanya saja bagaimana kita menanggapi hal-hal gitu kan. Udahlah gitu aja. Kopi nggak ada. Ini gara-gara kopi nggak ada nih. Ada kopi di Nih, sana. coba lu kasih closing statement Kasih lu. closing Siapa nih statement yang bisa menarik. kasih closing KM lah. statement? Maunya tentang apa sih? Mau tentang apa? Coba request. Tentang seharusnya mahasiswa tuh, ini kita ngomong mahasiswa atau konten kreator? Iya. Mahasiswa ada. Ah, Oh, iya. mahasiswa apa? Apa, Bang? Mahasiswa rakyat miskin kota. Bersatu padu demokrasi. Jadi mahasiswa yang kritis dengan media lah. Oke. Produktif, Pak. Produktif. Nah, memang aku sekarang kalau kita lihat mahasiswa yang produktif dengan media itu sebenarnya banyak. Ya, Tapi kalau kita melihat mahasiswa yang kritis dengan media itu sangat sedikit. sedikit. Karena kenapa? Konten-konten sekarang itu mereka mencari viral, Betul. bukan mencari sesuatu yang apa yang memiliki dampak lebih bermanfaat bagi orang lain. Makanya kenapa sedikit-sedikit viral. Makanya kenapa nanti ada lagi muncul yang penting viral. Iya, itulah yang dinamakan standar TikTok. Ya itu standar TikTok. Makanya kayaknya di TikTok tuh pas lagi aku lihat cewek di logo kafe itu udah keluar. Nah, yang penting viral. Kalau udah viral di satu tempat, udah ke situ lagi, itu aja. Padahal kan bisa dengan hal-hal lain. Tapi kebanyakan dengan hal-hal lain yang lebih positif itu justru nggak viral. Iya, itu itu. dia. Karena media sekarang tuh emang kayak gitu racunnya. Hal-hal yang bodoh itu yang lebih dibumingkan. Nah, itu dia. Yang penting perut kenyang, otak Yang kosong. penting mari kita buat hal-hal bodoh.